Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dari kelas akuntansi B dengan NIM 9040001200064, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat tutorial persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan menggunakan aplikasi Excel. Video kali ini kita akan membuat persamaan dasar akuntansi. Dan pada kolom pertama kita tulis nama perusahaannya, yaitu perusahaan Joki Komputer. Kemudian di baris kedua kita tulis persamaan dasar akuntansi. Kemudian di baris ketiga kita tulis periodenya, yaitu periode Oktober 2012. Kemudian pada kolom selanjutnya yaitu kita tulis transaksi. Kolom kedua yaitu aset berupa kas, piutang usaha, persediaan, dan peralatan. Kemudian kolom di atas yaitu liabilitas berupa utang usaha dan ekuitas berupa modal. Terakhir kolom keterangan. Kemudian kita atur dulu lebar kolomnya dengan cara format. Kemudian kita atur misalnya ukuran 16:00. Kemudian judulnya kita perbaiki, kita arahkan ke tengah, kita blok. Kemudian transaksi kita merger dan buat ke tengah. Kemudian aset semuanya kita kemudian selanjutnya keterangan, kita arahkan ke tengah. Kemudian kita blok semua, kita hitamkan. Selanjutnya kita beri warna sesuai dengan kita, dan kita buat kolomnya. Transaksi pertama, pada tanggal 1 Oktober 2012 ia menginvestasikan uang tunai sejumlah 65 juta ke dalam bisnis tersebut dan berada pada kolom kas, yaitu sebesar 65 juta, dan juga di kolom modal sebesar 65 juta. Keterangannya yaitu investasi. Transaksi kedua, Joki Komputer membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 15 juta. Itu kolom kas berkurang sebesar 15 juta. Dan kolom peralatan bertambah 15 juta. Keterangannya yaitu membeli peralatan. Selanjutnya kita buat saldo sementaranya menggunakan
rumus Excel, yaitu zoom, buka kurung, blok nilai yang akan dijumlahkan, kemudian tutup kurung, enter, lalu kita tarik. Setelah itu kita beri warna yang berbeda agar kita dapat membedakan saldo sementara dengan transaksi. Kemudian kita blok semuanya untuk mengubah format accounting. Setelah diblok, kita klik accounting number format. Dan transaksi ketiga yaitu Joki Komputer membeli kertas komputer dan persediaan lainnya dari toko alat tulis senilai 12 juta yang diperkirakan akan dapat digunakan selama beberapa bulan. Toko alat tulis setuju untuk mengizinkan Joki Komputer membayar tagihannya bulan depan. Peralatan persediaan bertambah sebesar 12 juta dan pada kolom utang usaha bertambah sebesar 12 juta. Pada kolom keterangan yaitu utang usaha persediaan. Selanjutnya kita buat saldo sementara menggunakan rumus Excel, yaitu zoom, dalam kurung, blok nilai yang akan dijumlahkan, balas kurung, enter, lalu kita tarik. Setelah itu kita warnai agar kita dapat membedakan saldo sementara dengan transaksi. Transaksi berikutnya yaitu Joki Komputer menerima uang sebesar 3.400.000 dari para pelanggan atas jasa pemrograman yang diberikan. Bertambah pada akun kas sebesar 3.400.000 dan pada akun modal sebesar 3.400.000. Akun keterangan yaitu pendapatan jasa. Selanjutnya kita buat lagi saldo sementara menggunakan rumus Excel, yaitu zoom, buka kurung, blok nilai yang akan dijumlahkan, tutup kurung, enter, lalu kita tarik. Setelah itu kita warnai agar kita dapat membedakan saldo sementara dan transaksi. Untuk transaksi kelima, menerima tagihan sebesar 2.500.000 dari surat kabar atas iklan, namun dengan pembayaran yang ditunda penagihannya hingga tanggal yang akan datang. Pada kolom utang usaha bertambah sebesar 2.500.000. Kolom modal berkurang sebesar 2.500.000. Keterangannya yaitu beban iklan. Selanjutnya kita buat lagi saldo sementara menggunakan rumus Excel, yaitu zoom, buka kurung, blok nilai yang akan dijumlahkan, tutup kurung, enter, lalu kita tarik. Setelah itu kita beri warna agar kita dapat membedakan saldo sementara dan transaksinya. Transaksi selanjutnya yaitu 6. Joki Komputer memberikan jasa pemrograman seharga 12 juta kepada pelanggan. Perusahaan menerima kas sebesar 4 juta dan sebesar 8 juta ditagihkan kepada rekening pelanggan. Transaksi yang pertama yaitu pada kas 4 juta.
Kolom piutang usaha sebesar 8 juta. Kolom modal 12 juta. Kolom keterangan yaitu pendapatan jasa. Selanjutnya kita buat saldo sementara menggunakan rumus Excel, yaitu zoom buka kurung blok nilai yang akan dijumlahkan, tutup kurung, enter, lalu kita tarik. Setelah itu kita beri warna agar kita dapat membedakan saldo sementara dengan transaksi. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pengeluaran yang dibayarkan secara tunai di bulan September agar sewa toko adalah sewa toko sebesar 2.800.000, gaji karyawan 3.500.000 dan listrik 1.700.000. Yang bertambah yaitu yang kurang yaitu modal sebesar 2.800.000. 2.800.000 keterangan beban sewa. Dan yang berkurang lagi di modal 3.500.000. Keterangannya beban gaji. Selanjutnya di modal berkurang 1.700.000. Keterangannya beban listrik. Selanjutnya kita jumlahkan sebesar hasilnya ditempatkan di kas menggunakan rumus zoom sebesar 8 juta. Selanjutnya kita buat saldo sementara menggunakan rumus Excel, yaitu zoom buka kurung blok nilai yang akan dijumlahkan, tutup kurung, kemudian enter, lalu kita tarik. Setelah itu kita beri warna agar kita dapat membedakan saldo sementara dan transaksinya. Transaksi selanjutnya yaitu joki komputer membayar tagihan iklannya kepada agen iklan sebesar 2.500.000 secara tunai. Pada kolom kas berkurang 2.500.000 dan pada utang usaha berkurang 2.500.000. Keterangannya yaitu membayar utang usaha. Selanjutnya kita buat saldo sementara menggunakan rumus Excel, yaitu zoom buka kurung blok nilai yang akan dijumlahkan, kemudian balas kurung, lalu enter. Selanjutnya tarik. Setelah itu kita beri warna agar kita dapat membedakan saldo sementara dan transaksinya. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan menerima kas sejumlah 5 juta dari pelanggan yang sebelumnya telah menerima tagihan atas jasa transaksi pada transaksi ke-6. Kolom bertambah yaitu kas sebesar 5 juta. Pada piutang usaha berkurang 5 juta. Kolom keterangan berupa pelunasan piutang. Selanjutnya kita buat saldo sementara menggunakan rumus Excel, yaitu zoom buka kurung blok nilai yang akan dijumlahkan, tutup kurung, enter, lalu kita tarik. Setelah itu kita beri warna
agar kita dapat membedakan saldo sementara dengan transaksi. Transaksi 10 yaitu Tuan Joki melakukan penarikan kas sebesar 4.900.000 dari bisnis untuk keperluan pribadinya, yaitu pada kolom kas berkurang sebesar 4.900.000 dan pada kolom modal berkurang 4.900.000. Keterangannya berupa price. Selanjutnya kita buat saldo sementara menggunakan rumus Excel, yaitu zoom, buka kurung, blok nilai yang akan dijumlahkan, tutup kurung, enter, lalu kita tarik. Setelah itu kita bedakan agar kita dapat membedakan saldo sementara dan transaksinya. Totalnya sama dengan kita di rumus Excel, yaitu sum. Dan pada kolom utang usaha dan modal secara keseluruhan kita jumlahkan menggunakan rumus sebesar hasilnya sebesar 77 juta. Kita blok nominal uangnya adalah selanjutnya kita bedakan warnanya agar kita mengetahui transaksi tersebut sudah berakhir. Kemudian kita beri garis. Kita perbaiki barisnya. Selanjutnya pada sheet kedua kita tulis laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Pada baris pertama kita tulis nama perusahaannya, yaitu perusahaan Joki Komputer. Baris kedua yaitu laporan laba rugi. Baris ketiga kita tulis periodenya, yaitu periode 31 Oktober 2012. Nah, pada kolom selanjutnya itu kita tulis pendapatannya. Di mana pendapatan berupa pendapatan jasa. Dan pada beban berupa beban iklan, beban sewa, beban gaji karyawan, dan beban listrik. Kemudian total beban dan selanjutnya laba bersih.
pada pendapatan jasa, nilai nominalnya yaitu 15.400.000 pada beban iklan yaitu kurang 2.500.000, beban sewa kurang 2.800.000, beban gaji karyawan kurang 3.500.000, beban listrik kurang 1.700.000. Kemudian kita jumlah semuanya, total bebannya yaitu 10 juta. Kita menggunakan rumus Excel. Ke kurung kita blok nilai yang akan dijumlahkan, kurung kemudian enter. Hasilnya yaitu 10.500.000. Kemudian pendapatan ditambah dengan total beban. Hasilnya kita menggunakan rumus Excel 4.900.000. Kemudian kita rapikan garisnya. Kedua kita rapikan, kita berikan garis 2. Kemudian kita rapikan judulnya. Kita kasih ke tengah, dan kita blok. Untuk step ketiga kita membuat laporan perubahan ekuitas. Pada baris pertama kita menulis nama perusahaannya yaitu perusahaan Joki Komputer. Kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Kolom ketiga itu periode, yaitu periode 31 Oktober 2012. Kemudian kita tulis modal awal, di mana ini ditambah berupa investasi dan laba bersih. Yang terakhir itu laporan arus kas. Kemudian dikurangi dengan drive. Yang terakhir modal akhir. Nah, pada modal awal kita tulis nominalnya itu 0 karena tidak ada transaksi sebelumnya. Dan pada kolom investasi itu sebesar 65 juta. Sedangkan pada laba bersih yaitu 4.900.000. 4.900.000. Kemudian kita jumlah. Sebelumnya kita beri dulu garis. Kita jumlah menggunakan rumus zoom.
Kemudian dikurangi dengan price, yaitu nominalnya 4.900.000. Hasilnya yaitu kita beri dulu garis, kemudian kita jumlah menggunakan rumus zoom. Hasilnya 65 juta. Kemudian kita perbaiki, kemudian kita accounting number format, kemudian kita baris-garis 2 pada modal akhirnya. Selanjutnya kita buatkan garis luarnya. Kita blok pada modal akhirnya. Kemudian pada judulnya kita perbaiki, kita tengahkan. Selanjutnya kita blok. Pada sheet keempat kita membuat laporan posisi keuangan. Nah, pada kolom pertama kita tulis nama perusahaannya lagi, yaitu perusahaan Joki Komputer. Kolom kedua yaitu laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu periode. Kita tulis periode 31 Oktober 2012. Nah, selanjutnya yaitu aset, di mana aset berupa kas, piutang usaha. Perlengkapan, peralatan, dan total aset. Selanjutnya ekuitas, itu berupa modal. Ekuitas berupa modal. Dan selanjutnya liabilitas, berupa utang usaha. Selanjutnya total aset, total ekuitas dan liabilitas. Nah, pada kas itu berjumlah 47 juta. Piutang usaha sebesar 3 juta. Perlengkapan sebesar 12 juta. Peralatan sebesar 15 juta. Nah, kita beri garis. Selanjutnya kita jumlahkan menggunakan rumus zoom. Hasilnya 77 juta. Kita beri garis 2. Pada modal yaitu berupa sejumlah 65 juta. Sedangkan utang usaha sebesar 12 juta. Nah, kita beri garis. Selanjutnya kita jumlahkan menggunakan rumus zoom. Hasilnya 77 juta. Kemudian kita beri garis 2. Total aset dan total ekuitas dan liabilitas itu tetap sama. Kita bold. Kemudian kita beri garis luar.
Selanjutnya kita atur judulnya atau kita perbaiki, bukan makin, kemudian kita tengahkan, kemudian kita bold. Kita klik contain number format. Selanjutnya pada sheet ke-5 kita membuat laporan arus kas. Nah, pada kolom pertama kita tulis lagi nama perusahaannya, yaitu perusahaan Coki Komputer. Kemudian kolom kedua yaitu laporan arus kas. Selanjutnya tulis periodenya, yaitu periode 31 Oktober 2012. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas berupa penerimaan kas dari pendapat. Selanjutnya penerimaan kas dari piutang usaha. Selanjutnya penerimaan kas untuk beban-beban. Selanjutnya kas bersih. Kas bersih yang diberikan oleh aktivitas operasi. Nah, selanjutnya pada arus kas dari aktivitas investasi. Berupa pembelian peralatan. Nah, kita langkah satu kolom. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Berupa investasi oleh pemilik dan penarikan oleh pemilik. Selanjutnya penilaian kas bersih. Selanjutnya penarikan kas bersih. Kas di awal periode dan kas di akhir periode. Nah, pada penerimaan kas dari pendapatan jumlahnya yaitu 7.400. Nah, selanjutnya itu pada penerimaan kas dari piutang sebesar 5 juta. Penerimaan kas untuk beban-beban sebesar dikurang 10.500.000. Nah, kita beri garis. Kemudian kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Totalnya yaitu 1.900.000. Selanjutnya pada pembelian peralatan dikurang 15 juta. Dan pada investasi oleh pemilik jumlahnya yaitu 65 juta. Dan pada penarikan oleh pemilik dikurang 4.900.000.
Nah, kita beri garis. Kemudian kita jumlahkan menggunakan rumus zoom. Hasilnya sebesar 60.100.000. Kemudian kita jumlah menggunakan rumus zoom lagi antara kas bersih yang diberikan aktivitas operasi dengan pembelian peralatan dengan hasil dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Hasilnya itu 47 juta. Sedangkan pada kas di awal periode itu 0, dan pada kas di akhir periode yaitu 47.700.000. Kita menggunakan rumus zoom ya untuk menjumlahkannya. Kemudian kita counting number format. Selanjutnya kita beri garis 2. Selanjutnya kita bold. Kita beri garis luarnya. Kemudian kita perbaiki judulnya atau kita rapikan menggunakan margin. Kita tengahkan, kemudian kita bold. Baiklah, itulah tadi video tutorial persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.